Buat kalian menonton video ini, kalian menjadi orang pertama yang mengetahui alur cerita Boruto Time Skip, di mana cerita Boruto semakin mendebarkan dan tentunya sangat menarik untuk dinikmati. Di video ini, admin akan memberikan spoiler manga Boruto Chapter 4. Admin bersumberkan dari beberapa teori dan spekulasi, kemudian admin jadikan dalam bentuk cerita. Jika kalian belum menonton video sebelumnya, admin sarankan untuk tonton terlebih dahulu, agar kalian dapat memahami dan menikmati video ini. Kalau begitu, langsung saja kita masuk ke videonya, let's go! Cerita dimulai dari Shikamaru membuat ultimatum yang membuat Kawaki keringat dingin saat dia diperintahkan untuk masuk dan menjumpai para petinggi desa di kantor Hokage. Saat itu Shikamaru berkata, "Sabarlah sedikit Kawaki, kami ingin menanyaimu beberapa hal, yang pastinya tentang mereka berdua." Saat ini tim sensor sedang melacak hawa keberadaan mereka berdua, tapi sampai sekarang masih belum ada hasil, dan juga begitu Eida, dia tidak dapat mengetahui lokasi dimensi tersebut. Mendengar hal itu, Kawaki membalas, "Jika kalian sudah mengetahui itu, apa yang membuatmu berpikir untuk memanggilku ke tempat ini?" Mendengar itu, Shikamaru menjawab, "Baiklah, aku akan memberitahumu alasan kenapa kau dipanggil ke sini." Setelah berkata seperti itu, Shikamaru memanggil seseorang dan menyuruhnya untuk masuk ke dalam ruangan Hokage. Ternyata orang yang dipanggil Shikamaru adalah Mitsuki, dan Sarada beserta Sumire. Melihat kehadiran mereka bertiga, Kawaki langsung menunjukkan ekspresi panik di wajahnya, sebab, sebelumnya, Kawaki hendak membunuh mereka bertiga sebelum ia dipanggil oleh Shikamaru. Eida yang melihat itu dengan senriganya berkata kepada Daimon, "Aku rasa ini akan sangat berbahaya baginya. Aku berpikir mungkin saat ini perlu bantuan kita untuk menangani masalah ini." Mendengar itu, Daimon membalas, "Bukankah tidak apa membiarkan dia seperti itu? Aku rasa kau terlalu memanjakan dirinya kakak. Cobalah biarkan dirinya mengatasi semua hal itu. Lagian, apa yang terjadi sekarang kan akibat dari kelakuannya yang melampaui batas." Himawari yang ada di dekat mereka berdua bertanya, "Aku tidak mengerti, apa ada masalah baru yang terjadi?" Mendengar itu, Eida menjawab, "Tidak apa-apa Himawari-chan, aku hanya melihat para Sumeaka Code yang sedang mencoba melawan Shinobi Konoha yang ada di utara desa." Mendengar itu, Himawari berkata, "Oh begitu? Aku harap mereka baik-baik saja, dan tidak ada lagi korban yang berjatuhan." Di sisi lain, Kawaki yang melihat mereka bertiga masuk ke kantor Hokage berkata, "Apa yang kalian lakukan di sini? Apakah kalian ingin membuat keributan lagi Sarada?" Mendengar itu, Shikamaru membalas, "Aku yang meminta mereka hadir di sini Kawaki, dan aku juga sudah mendengar semuanya tentang apa yang sudah terjadi. Aku sedikit bingung kepadamu. Mengapa kau menipu kami sebelumnya? Kau barusan memberikan laporan kalau kau tidak melakukan apapun pada saat ledakan besar yang terjadi sebelumnya. Dan dari apa yang kudengar dari Mitsuki, kau berusaha untuk membunuh mereka semua, dan kau benar-benar memiliki niat yang besar untuk melakukan hal itu kepada mereka. Apa yang sebenarnya kau pikirkan? Aku rasa itu bukanlah hal yang bisa kuanggap remeh Kawaki." Mendengar itu, Kawaki membalas, "Oh jadi begitu? Ternyata kalian bertiga memang benar-benar selamat dari seranganku ya. Aku cukup kagum kepada kalian bertiga, terutama kau Sarada. Dan juga, aku sedang mencari kalian sebenarnya, aku tidak menyangka akan bertemu kalian secepatnya di sini. Jadi bagaimana Sarada, apa yang kau lakukan sehingga kau bisa menghindari serangan utamaku sebelumnya? Aku rasa itu akibat ulahmu." Mendengar kalimat itu dari mulut Kawaki, Kakashi bertanya, "Apa motifmu melakukan hal itu Kawaki? Aku rasa kau memiliki masalah tersembunyi dengan mereka bertiga." Mendengar itu, Kawaki menjawab, "Aku sudah muak mendengarkan kalian semua, terutama kau Rokudaime Hokage. Kau benar-benar membuatku selalu dalam situasi merepotkan. Apakah kalian tidak berpikir, kalau musuh utama dari desa ini masih belum dikalahkan? Mengapa kalian seolah-olah ingin menghakimiku sebagai musuh di desa ini? Ya tentu, kami tahu pokok inti permasalah semua atas kejadian ini, yaitu Boruto dan Code. Tapi, atas tindakan yang kau lakukan barusan kepada sesama Shinobi Konoha, itu pelanggaran keras." Mendengar itu, Kawaki menjawab, "Oh jadi begitu ya? Apakah mereka bertiga tidak membicarakan semuanya? Tapi baiklah, aku akan mengatakan ini walaupun aku tidak tertarik untuk mencari kebenaran. Aku melakukan itu, karena ingin menghentikan mereka bertiga yang ingin bersikeras menemui Amado.
Dan Sarada telah membuat penjaga di sana jatuh atau pingsan dengan genjutsu miliknya. Mendengar itu, Shikamaru menjawab, "Apa? Apa yang dikatakan Kawaki itu benar Sarada? Apa yang ingin kalian lakukan bersama orang bermasalah itu?" Eida yang mengamati mereka bertiga dengan sendigannya berkata, "Aku rasa, ini akan menjadi permasalahan baru bagi mereka. Tapi baguslah, Kawaki tidak tersudutkan lagi oleh mereka." Mendengar itu, Daemon menjawab, "Si bodoh itu aku rasa, benar-benar sudah pandai memutar balik kata. Tapi hal itulah, yang membuat diriku benci kepadanya, dia tidak seperti laki-laki sejati. Dan dia sudah pandai memanipulasi seperti kakek tua Amado itu." Mendengar itu, Eida membalas, "Pelankan sedikit ucapanmu Daemon, aku tidak ingin Himawari kembali mendengarkan perkataan kita berdua." Di sisi lain, Sarada yang mendengar itu dari Shikamaru dia menjawab, "Apa yang kami lakukan tidak lain untuk Konoha? Aku ingin mengetahui lokasi di mana Boruto dan Cold. Aku sudah berulang kali mengatakan ini padamu. Kalau otak kalian benar-benar sudah dicuci oleh si bodoh itu, Kawaki itu tidak lain adalah orang luar. Boruto sendiri adalah warga Konoha asli, dan dia adalah putra Hokage yang sebenarnya. Apakah kalian tidak mengerti?" Mendengar itu, Shikamaru membalas, "Aku sudah tidak tahan lagi mendengarkan narasi aneh seperti itu. Aku rasa kita sudah terlalu lama ribut mengenai keanehan yang terjadi padamu." Kakashi yang mendengar ucapan Sarada, dia hanya terdiam dan tidak mengeluarkan satu kata pun. Setelah hal itu terjadi, Kakashi berkata kepada semuanya, "Dengarkan aku semuanya, saat ini prioritas kita adalah menjaga keamanan desa Konoha secara mendalam. Saat ini Sumeaka milik Code masih belum habis, dan berpotensi akan terus bertambah. Sebab itu, aku membubarkan kalian semua yang ada di sini." Rapat selesai. Setelah Kakashi berkata seperti itu, semua para petinggi desa meninggalkan ruangan Hokage. Termasuk Sarada dan Kawaki. Hanya tertinggal dirinya bersama Shikamaru. Melihat itu, Shikamaru bertanya, "Apakah kau sudah mendapatkan sesuatu dari mereka Rokudaime Hokage?" Mendengar itu, Kakashi membalas, "Ya sedikit lagi, ini akan terbongkar tidak akan lama lagi." Pada saat Sarada dan yang lainnya sedang keluar dari kantor Hokage, Kawaki mendekati dirinya dan berkata, "Aku tidak menyangka kau mengatakan hal vulgar seperti itu di hadapan banyak orang Sarada. Tapi seperti yang kau lihat, itu tidak berefek apapun pada mereka semua. Tak peduli kau berusaha seperti apapun, kenyataan yang sekarang tidak bisa kau ubah." Mendengar itu, Sarada membalas, "Bersenanglah Kawaki. Aku rasa kau sangat nyaman dengan posisimu yang sekarang. Tapi satu hal yang pasti, aku tidak akan membiarkanmu melakukan hal yang gila demi tujuanmu." Mendengar itu, Kawaki menjawab, "Aku masih belum mendapatkan jawaban dari pertanyaanku sebelumnya Sarada. Bagaimana bisa kau menghindari seranganku? Aku rasa, kau orang pertama yang kulihat dapat mengatasi kekuatan Shinjutsuku." Mendengar itu, Sarada berkata, "Kau akan mengetahuinya lagi. Pada saat kita akan saling membunuh di luar desa. Ingat itu baik-baik dasar manusia penumpang yang tidak tahu malu." Di sisi lain, Kakashi berkata kepada Shikamaru, "Aku sudah meletakkan pelacak di bajunya pada saat dia keluar dari ruangan ini. Jadi dengan hal itu, aku bisa mengetahui keberadaannya dan apa yang sedang dia lakukan. Jujur saja, aku sangat tertarik dengan dirinya, terutama pada saat dia pergi menggunakan Jikukan Ninjutsu." Mendengar itu, Shikamaru membalas, "Ya aku tidak akan mengomentari itu. Jika kau merasa curiga pada Kawaki, aku akan membantumu. Aku harap rencana darimu lancar tanpa diketahui oleh siapapun." Eida yang melihat mereka sedang berdiskusi berkata, "Apa yang mereka bicarakan? Satu kata pun tidak keluar dari mulut mereka. Padahal mereka saling bertatap seperti orang yang berbicara." Mendengar itu, Daemon membalas, "Yang pasti, mereka tidak ingin diketahui oleh dirimu kakak. Aku rasa mereka berbicara dengan menggunakan Shintenshi no Jutsu, agar kau tidak bisa mendengar ucapan mereka berdua." Mendengar itu, Eida menjawab, "Oh jadi begitu? Aku rasa mereka sedang merencanakan sesuatu."